Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, jumpa lagi di pertemuan kedua tentang indahnya saling menghormati. Namun sebelum pembelajaran ini kita mulai, kita berdoa dulu, membaca surat Al-Fatihah. Kita khususkan kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita. Semoga mereka semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umur panjang dan barokah, dan diberikan rezeki yang halal, barokah, melimpah sehingga bisa berzakat, berinfak, bersedekah. Anak-anakku sekalian, mari kita baca surat Fatihah untuk beliau-beliau yang telah kita sebutkan tadi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Indahnya saling menghormati. Di pertemuan pertama kita telah mengetahui tentang surat Al-Kafirun. Bahwasanya surat Al-Kafirun itu terdiri dari 6 ayat, urutan ke-109, juga disebut dengan surat Makkiyah. Surat ini turun di kota Mekah, kemudian diturunkan oleh Allah setelah surat Al-Ma'un. Ini sudah kita bahas kemarin, dan begitu juga kesimpulan-kesimpulannya sudah diterangkan kemarin. Kemudian ini adalah isi kandungan surat Al-Kafirun ayat 1, kandungan ayat 2, kandungan ayat 3, 4 dan 5, dan ini adalah kandungan ayat yang ke-6. Dan ini secara umumnya sudah disebutkan kemarin. Hari ini kita melanjutkan pembahasan setelah kita mengetahui tentang surat Al-Ma'un, kemudian bagaimana caranya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Yaitu yang pertama, perilaku. Perilaku keseharian kita yang harus kita lakukan adalah antara lain memiliki kemantapan iman dalam hati, sehingga tidak terpengaruh oleh ajakan dan rayuan untuk melakukan dan menganut keyakinan lain. Meyakini dengan sepenuhnya bahwa Tuhan yang disembah dan agama yang dianut adalah agama yang paling benar dan paling baik, yaitu agama Islam. Selanjutnya, menghormati pemeluk agama dan penganut keyakinan lain, dan menghargai perbedaan pandangan dengan kelompok Islam lainnya. Tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang tujuannya untuk mengganggu penganut agama lain maupun kelompok agama lain. Ini sikap yang harus kita lakukan dalam keseharian kita. Kemudian apa yang harus kita terapkan kaitannya dengan isi pokok surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6, yaitu menjalankan ibadah sesuai aturan agama dengan sebaik-baiknya. Salatnya kita jaga, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian tidak saling mengejek dan mencela penganut agama lain. Menghormati penganut agama lain yang sedang merayakan hari besar agamanya. Kemudian menghormati dan menghargai sesama muslim yang berbeda tata cara ibadahnya. Karena ada beberapa teman-teman kita yang muslim itu cara ibadahnya, artinya ibadah pokoknya sama, tapi ada ibadah-ibadah yang tidak sama, dan itu harus kita hormati sesama pemeluk agama Islam. Kemudian menghormati dan menghargai perbedaan penganut antar kelompok Islam. Tidak menganggap remeh kelompok Islam lain dan penganut agama lain. Ini oleh sebab itu salah satu
kisah yang harus kita pahami bersama, bahwasanya kaitannya dengan toleransi pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab waktu beliau menjadi khalifah ketika penaklukan Palestina oleh beliau Khalifah Umar bin Khattab. Para penduduk yang beragama Kristen pada waktu itu was-was menanti sang khalifah. Mereka takut rumah ibadahnya dihancurkan dan dilarang untuk memeluk agama mereka. Namun kekhawatiran itu tidak terjadi. Kenapa? Karena ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai di Palestina, beliau melarang para tentara Islam untuk menghancurkan bangunan tempat ibadah mereka. Mereka dipersilahkan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama mereka yang dianut. Begitulah keluhuran agama Islam dan apa yang telah dilakukan oleh sahabat Rasulullah, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Semoga ini juga menjadi contoh bagi kita. Jaga kebersamaan, lakukan ibadah sesuai dengan keyakinan kita. Kita sebagai umat Islam lakukan ibadah, kemudian kita juga harus menghormati agama-agama lain. Itu yang dapat disampaikan. Kurang dan lebihnya minta maaf. Kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya anak-anak tunggu tugas di Google Form ya. Insyaallah akan ditayangkan setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.